Ini masalah utama pada petani vanili yaitu mengalami mati atau layu. Layu di saat memasuki musim-musim pembungaan seperti ini. Nah, ini kan banyak nih bunga. Itu bunga. Di sini ada bunga. Di atas lagi ada bunga. Itu ya. 4 tandan bunga. Ini bukan layu disebabkan dari stressing ataupun disebabkan karena adanya bunga. Ini bukan perkara itu, tapi ini disebabkan karena matinya bagian pangkal. Ini ya, matinya bagian pangkal terserang jamur, dan akar-akar di bagian pangkal ini pun mati. Nih ya, akarnya mati terserang jamur. Ini pucuknya pun mati karena adanya pembersihan lahan kemarin, dicabut-cabut rumputnya, dan rumputnya ditumpuk di bagian dalam sini. Karena rumput basah ditumpuk di bagian dalam, ditutup dengan menggunakan batang kelapa sehingga bagian bawah terlalu lembab, maka timbullah jamur dan panas saat pembusukan si daun-daun atau sisa-sisa rumput yang tertimbun. Akhirnya bagian akar pada tanaman vanili terserang jamur ya, terserang jamur dan menjalar ke bagian pangkal. Alhasil matilah pangkal batang dan akar-akar yang ada di tanah mati semua. Tuh ya, bukan dari atas tapi dari bawah mati terserang jamur. Dan di sini sudah tumbuh akar-akar baru yang menjalar dan menggantung dari atas, sudah hampir masuk ke dalam tanah. Ini yang masuk ke dalam tanah pun terserang jamur. Ya. Ini yang baru masuk ke dalam tanah sudah terserang jamur dan mati. Ini sering terjadi di saat-saat musim hujan. Sering terjadi seperti ini. Mati pangkal batang dan akhirnya batangnya layu dan stres, sehingga ketika batang itu stres, maka batang vanili akan menumbuhkan bunga. Dan ini adalah masalah yang sangat sulit diatasi oleh petani vanili. Tapi saya ada cara yang dulu pernah saya ajarkan, satu cara yaitu dengan sistem cangkok. Tapi kali ini bukan sistem cangkok karena sudah terlihat akar sudah semua menjalar hampir sampai ke tanah. Jadi tidak menggunakan sistem cangkok. Untuk sistem cangkok, ketika bagian pangkal batang putus, belum ada akar yang turun, lalu kita berusaha untuk menumbuhkan akar ya. Ini agak ramai di pinggir jalan, motor lewat. Menumbuhkan akar dari ruas-ruas yang ada di atas, itu kita cangkok menggunakan kokopit, kita ikat ke bagian bawah sehingga nanti ada alur untuk tumbuhnya si akar tersebut yang baru mulai kita tumbuhkan atau kita cangkok. Nah, untuk kali ini saya akan menerapkan dengan sistem timbun karena akar sudah ada, tapi timbun tidak menggunakan tanah, melainkan kita tutup lebih dulu akar-akar yang sudah menjalar ke dalam tanah. Kita akan timbun menggunakan kokopit, lalu kita timbun pakai mulsa atau sampah-sampah yang tidak beresiko ditumbuhi jamur. Nah, nanti ketika si batang vanilinya sudah sehat, akar-akar di bagian bawah sudah mulai bisa menyerap nutrisi untuk kebutuhan buah yang di atas,
Itu baru kita timbun menggunakan tanah agak tebal, tidak masalah, biar bagian akar yang ada di dalam tanah agak dingin, dan nanti akar pun sebagian akan muncul ke permukaan lagi. Nggak masalah kita timbun di bagian bawah dengan menggunakan tanah. Oke, langsung coba kita kasih kokopit, dan pastikan kokopitnya itu sudah difermentasi. Kalaupun tidak difermentasi pun gunakan kokopit yang sudah lapuk ataupun sabut kelapa yang sudah lapuk ataupun sudah rapuh. Jangan menggunakan sabut kelapa yang masih baru untuk menutup akar yang baru tumbuh, yang masih dalam keadaan akar putih seperti ini. Karena akar putih ini bagian pucuk. Nah, itu kalau pagi mengeluarkan air, dan itu membuat kelembapan pada bagian sabut kelapa yang susah untuk kering, sehingga memicu untuk tumbuhnya jamur. Oh ya, sebelum kita timbun atau sebelum kita kasih kokopit, ini sampah-sampah yang ada di sekitar perakaran, itu sampah-sampah harus kita bersihkan lebih dulu agar tidak ada bahan untuk tumbuhnya jamur. Nah, ini pertama-tama kita harus bersihkan sekitar perakaran yang mau kita tumbuhkan, atau di bagian akar-akar yang masih muda ini harus kita bersihkan. Kurang lebih ini bau bangkai apa sih ya? Dan bagian akar mati semua. Nah, ini bagian bawah kayu masih aman. Masih aman, berarti masih bisa kita langsung kita timbun menggunakan kokopit lebih dulu. Atasnya nanti diberi kayu karena ini di sekitar pekarangan rumah, takutnya nanti dihajar ayam lagi, nanti putus semua. Nah, setelah dipastikan bagian sampah-sampah yang kiranya bisa menimbulkan jamur bersih, baru kita kasih kokopit. Ini untuk akar yang tadi yang putus, yang dia akar putihnya terserang jamur dan mati, ini bisa kita potong, dan dia nanti akan menyusul menumbuhkan tunas baru. Ini bagian pangkalnya langsung kita buang, jadi nggak ada pangkal batang lagi ya, cuma akar yang menjalar ke bagian tanah. Nah, ini sudah saya persiapkan kokopit yang sudah lama saya simpan dalam karung, dan ini sudah hampir 3 tahun saya simpan dalam karung. Semenjak saya fermentasi dulu sampai sekarang belum digunakan, jadi sudah sangat bagus dan sangat aman. Ini langsung kita tabur ke bagian perakaran, atau kita timbun di bagian akar-akar putih agar dia dapat media yang bisa gembur dan bisa ditembus oleh akar-akar putih yang baru tumbuh. Dan pastikan untuk akar putihnya itu tertimbun. Kalau yang ini kan agak tinggi, kayaknya nggak bisa, tapi yang bagian sebelah itu tadi yang ke tanah sudah tertimbun, jadi aman. Ini sudah kayak kompos kokopitnya, ini sudah kayak tai sapi, bentuknya sudah seperti ini nih, sudah sangat bagus. Ini sudah tertutup akarnya, baru kita kasih pengaman. Usahakan pengaman jangan menggunakan ini ya, ini nanti terlalu lembab. Tapi ini untuk sementara kayaknya saya pasang ini dulu di bagian samping biar tidak terganggu oleh ayam.
Harusnya mulsa kalau ada menggunakan kayu-kayu yang lapuk-lapuk seperti ini sangat bagus. Ini ada bau-bau bangke nih di sini. Nah, pastikan ayam tidak bisa mengganggu lagi di bagian perakarannya. Gunakan saja sampah-sampah kayu seperti ini atau sisa-sisa potongan ranting. Ini sudah sangat aman, dan ketika si akar ini nanti sudah kuat untuk menyerap nutrisi, si batang vanili ini akan kembali menghijau dan buahnya pun akan menjadi buah yang bagus, bisa kita buat untuk menjadi buah yang normal. Tapi kalau tidak segera diatasi, batangnya akan semakin layu, dan ketika kita polinasi sekitar 2-3 bulan, bukannya batangnya jadi hijau kembali, yang ada semakin layu dan batang itu akan mati, tidak kuat menopang buah. Dan ini karena perakarannya sudah kita atasi, saya pastikan batang ini akan hidup kembali.